Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di SIG NJ kita tak lepas dari bansos saya sebutkan dari PKH, PBNT, PBI. Jadi semua verifikasi pengusulannya bisa melalui SIG NJ. Terus bansos BPNT di awal tahun 2022 itu ada peralihan dari Himbara ke penyalurannya dari Himbara ke PT Pos di bulan Januari, Februari, Maret, itu langsung 3 bulan cair. Pokoknya pas bar pencairan dinsos itu mesti ruame. Mungkin di desa atau kelurahan sama. Dinsos itu pastikan jam-jam sibuk orang komplain. Jadi itu dinamika mungkin yang jenengan rasakan di kelurahan desa sama dengan kami mungkin ya. Loh, karena itu gimana nggak cair, gimana kok nggak dapat lagi gimana? Nah nanti kita belajarnya di SIG NJ. Kita kembali ke ini di slide Jadi kita sedikit menjelaskan Kepmensos nomor 150 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi. Ini berlaku mulai 1 November 2022. Jadi di Kepmensos ini muncul Kepmensos ini. Nah, ini Kepmensos 150 nggih. Secara umum gambaran umum secara umum proses pengolahan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui 4 tahapan yang meliputi proses utama, proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian dan penjaminan kualitas, penetapan dan penggunaan. Jadi peran-peran entitas ini contohnya di sini ada masyarakat, di sini bisa menyampaikan usulan, verifikasi dan validasi. Terus terakhir penggunaan. Masyarakat bisa mengusulkan sakit boten? Bisa. Ada aplikasi namanya Usul Sanggah di Play Store. Tapi tidak lantas nanti usul langsung masuk. Verifikasi dan validasi bisa melakukan penyanggahan. Jadi ini tonggoku gak layak nopo bansos, dibuka bukti fotonya, dia punya mobil misalkan, punya sawahnya luas, tidak layak dapat bansos. Itu sanggahan dari masyarakat melalui aplikasi Usul Sanggah. Terus pemerintah provinsi, nah ini penggunaan aja. Pemerintah kota bisa penyampaian usulan, verifikasi dan validasi jelas nggih, penetapan, pengesahan nggih, terus penggunaan. Kementerian lembaga lain, Kementerian Sosial, perguruan tinggi bisa nggih. Perguruan tinggi di sini adalah pengendalian, penjaminan kualitas. Dari DTKS yang jenengan usulkan diolah ada penjaminnya, salah satu dari perguruan tinggi. Kemarin di 2021 akhir mungkin di kecamatan baru di kecamatan Bagor, Berbek, Baron kalau nggak salah. Itu ada namanya pejuang muda, nanti mireng, mungkin seriwing. Pejuang muda itu sebutan untuk adik-adik apa bimbingan dari universitas atau perguruan tinggi. Dia melakukan verifikasi dan validasi menggunakan aplikasi namanya SIGGIS. Nah disebutnya gitu, aplikasi berbasis Android. Di situ ada penerima bansos, dia survei, divalidasi. Menurut pejuang muda tidak layak, ya nanti muncul di SIG itu tidak layak karena GIS. Jadi jangan kaget nanti kalau ada tidak layak karena GIS. Berarti tidak layakkan oleh salah satu verifikasi dari perguruan tinggi. Kita nyebut dulu pejuang muda. Itu keliling, jadi ada dari universitas itu perguruan tinggi itu keliling foto sesuai BNB yang ada di aplikasi, dia foto. Kalau menurut mereka tidak layak, ya nanti tidak layak, akan tidak cair bansosnya. Kalau dia kebetulan menerima bansos, ya nanti nggak cair. Jadi ada keterangannya tapi tidak layak GIS. Itu contoh. Selanjutnya, nah ini gambaran, ini mungkin hanya untuk di kabupaten. Sekarang pemerintah daerah kabupaten kota dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan pemerintah daerah kabupaten kota dalam melakukan fungsi yang tidak dirangkap masing-masing.
Dulu sebelum Kemensos 150 ini, usernya kabupaten itu cuma satu supervisor. Sekarang ada tugas di kabupaten ada 3, administrator pengguna, user, create pengguna, user pengisi data. Nah ini ada yang sendiri, nanti kalau jenengan urusannya urusannya kalau jenengan nanti nggak bisa login, kok tiba-tiba mau login tidak ditemukan nicknya, nah ini urusannya dengan administrasi pengguna user. Jadi makanya kalau saya tanya, saya tidak langsung bisa jawab, bukan saya yang megang. Saya dikasih passwordnya sama nicknya, usernya, tapi minta OTP-nya ke beliau sama aja. Ketika saya WA, Pak minta OTP, sampai sana dikirimi sampai saya expired. Jadi nggak bisa. Itu ada tugasnya sendiri ada. Selanjutnya ada pengolah DTKS, supervisor tetapi tidak bisa create user. Jadi supervisor kabupaten ini harus PNS. Kebetulan di kami di Dinas Sosial supervisornya itu Pak Edi Darjanto. Dia kasih link Jamsos. Oke. Terus selanjutnya pengisi data. Nah, pengisi data operator kabupaten desa. Jadi fungsinya cuma ngisi tapi di kabupaten. Jadi kebetulan dari 3 itu malah saya tidak ada. Tapi sering ngoperasinya yang pengolah DTKS, jadi supervisornya. Karena memang harus dari pejabat struktural di Dinsos. Jadi saya tidak katut. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, nah ini kerajaan informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, maka data individual DTKS merupakan data yang bersifat rahasia. Jadi ngapunten, dengan adanya ini saya juga kuat rodok gak seperti dulu minta DTKS kirim WA enggak. Dulu jenengan kita kabupaten itu kalau ada penetapan baru kita melakukan permohonan DTKS dalam bentuk PNBA dalam bentuk format Excel, kita mohon terus dapat. Setelah kita dapat yang baru dalam bentuk Excel, mungkin dari desa atau keluar minta, kita splitkan, kita kasih Excelnya. Nah sekarang kami kabupaten pun sudah tidak diberi dalam bentuk Excel. Nah kalau jenengan minta mau tak kasih apa? Makanya ngaku saya tidak dapat, maksudnya saya kabupaten tidak dapat dari Kemensos. Kalau jenengan minta ke kabupaten, ya tak kasih yang lama, yang terbaru tidak ada. Lalu terus kalau saya ingin lihat hasil usulan saya yang masuk di TKS gimana, harus by aplikasi. Nanti bisa dilihat di SIG-nya. Nanti saya kasih contoh, nanti setelah ini kan nanti ada kita teknisnya ke aplikasi. Jadi paham nggih kenapa kabupaten sudah tidak memberikan Excel? Itu tidak di TKS mawon, PBI juga gitu. Tapi jenengan berarti saya nggak tahu nama-nama warga saya yang masuk PBI, tetap bisa by aplikasi. Bisa. Nanti tahu, kita tunjukkan warga jenengan yang masuk PBI siapa saja, di situ kelihatan. Oke, ini lanjut. Lah, penyampaian usulan. Nah, ini yang terbaru lagi. Penyampaian usulan dapat dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan nggih. Setiap bulan nggih, jenengan gak usah khawatir aja gripo. Gak masuk bulan ini, bulan berikutnya. Jenengan mau entry lali gak finalisasi misalkan, enggak masalah, nanti ikut bulan berikutnya. Tapi perhatikan jadwalnya setiap bulan. Tapi umumnya dadak jadi ini. Pertama, usulan PBI DTKS paling lambat sampai dengan tanggal 11 setiap bulan. Nah, ini kebetulan yang hadir ini dari Rejoso, Ngluyu, Sukomoro. Kemarin yang dari Rejoso itu untuk PBI nanti saya ceritakan. PBI DTKS ini adalah orang yang sudah masuk DTKS tapi belum PBI. Lah, pengusulannya itu paling lambat sampai dengan tanggal 11 setiap bulan. Lah bukanya nggak mesti. Kadang tanggal 1 ya belum, kan tanggal 2 kadang juga belum, kadang tanggal 3 belum. Pantau mawon kami ya di kabupaten kadang juga
tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas setiap tanggal 11 mesti terakhir. PBI DTKS. Usulan bansos dan PBI non DTKS dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 5 hari sebelum hari terakhir, H-5 setiap bulan. Jadi usulan bansos dan PBI non DTKS dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 5 hari sebelum hari terakhir. Usulan bansos itu masuk non usulan DTKS, usulan PK, BPNT itu dimulai setiap tanggal 15. Jadi awal bulan kemarin itu grup kan juga udah menunya kok dibuka, menunya kok gak enak, enggak ada. Ya sama, karena memang belum dibuka. Ada yang kebetulan jawab, saya membuat grup itu tujuannya, alhamdulillah dengan adanya grup itu gak harus saya yang jawab kan. Mungkin dari salah satu operator pernah diskusi dengan saya, kebetulan ada yang tanya, beliau menyampaikan sama. Kalau nanti dari saya harus dari saya, wow, ampun gitu. Oke, selanjutnya waktu pengunggahan dokumen pengesahan usulan bansos dan PBI non DTKS dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 1 hari sebelum hari terakhir setiap bulan. Ini kami di kabupaten nggih. Jadi jenengan sampai M5 itu harapan kami selesai. Kita sudah tugasnya kabupaten untuk mengolah, selanjutnya untuk lakukan pengesahan. Lala jenengan sudah ngentri misalkan bulan ini. Terus selanjutnya lali gak finalisasi, wis telat, gak apa-apa, nggak hilang kok. Nanti diikutkan finalisasi bulan berikutnya, nggak hilang. Nah ini yang terus selanjutnya ya, batas akhir pengunggahan dokumen usulan dapat diperpanjang oleh Kementerian Sosial apabila terjadi keadaan darurat ya, istilahnya force majeure atau kondisi kedaruratan dengan pertimbangan proses pengelolaan di TKS. Mungkin kayak di Cianjur, apa tinggi mana? Ada gempa, wis gak bisa ngurusi finalisasi jelas ya. Ngurusi awake dhewe wis komet. Nah, mungkin kejadian seperti itu bisa diperpanjang. Jadi mohon diperhatikan, ini dilakukan setiap bulan. Ini kan terakhir kapan? Ya sekeliwat somben boleh. Nah, gitu. Oke, saya Mas lanjut. Nah, sumber data penyampaian usulan ini sebenarnya gambaran umum. Usulan DTKS dapat bersumber dari pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kalau pemerintah daerah, kabupaten, kota ini ya lewat jenengan itu kelurahan atau desa melalui aplikasi Sikanji. Kementerian Sosial, warga negara Indonesia secara mandiri. Oke, mandiri kemarin tadi yang saya sampaikan bisa melalui aplikasi Usul Sanggah, bisa mengusulkan. Kementerian Sosial bisa mengusulkan, bisa. Contoh-contoh ya, pernah usulan dari kementerian itu BST ya, pernah mengalami BST, pengusulan BST. Dulu waktu pengusulan BST kan tidak ada keterangannya harus DTKS kan. Nah, ketika diusulkan ternyata kebijakannya bahwa BST harus DTKS. Ya sudah, yang penerima BST yang tidak DTKS tiba-tiba muncul neng DTKS. Semuncul ya penerimaannya dok, anggotanya ndak. Contoh langsung dimasukkan oleh kementerian. Selanjutnya Mas. Proses finish alur data DTKS. Mungkin kira-kira wis paham, Mas memperjelaskan. Usulan desa atau kelurahan, usulan pemerintah daerah melalui aplikasi SIKNJ sama nggih, daerah di sini ya, jenengan. Usulan desa kelurahan itu sumbernya dari mana? Musyawarah desa atau kelurahan. Jadi kalau ditanya usulannya dari mana? Ya, Musdes gini. Kita selaku operator di tingkat desa atau kelurahan itu kan hanya urusan teknis ngentri kan. Siapa-siapa yang kita entry kan hasil rumusan dari Musdes. Jadi kita prinsip ngoten. Saya nggak ngomong di lapangan nih. Sebenarnya kalau Musdes yang kita sayangkan di sini, bukan sayangkan sih, kurang perhatian khusus itu adalah Musdes. Mungkin dari sekian yang hadir ini pernah enggak Musdes secara berkualitas terkait bansos? Tapi berkualitas ya benar-benar dimusdeskan. Perilis menerima bansos disampaikan. Penerima ini penerima PK, ini penerima BPNT. Misalkan
sing lagi viral. Sampaikan dalam musdes. Ini sih nggak layak. Dalam forum musdes. Oh, ini nggak layak, ini nggak layak. Oke, ini penerima bansos sudah layak. Terus warga jenengan, menurut jenengan layak menerima bansos mana? Oh, ini. Dirumuskan dalam bentuk musdes. Jadi kalau suatu saat enek sing komplain, bukan salah operator. Kan ngoten sebenarnya. Jenengan komplain karena saat tidak layak, kan yang tidak layak jenengan adalah forum musdes. Ini loh yang tidak layak. Kalau jenengan nanti komplain, ya komplainnya ke musdes. Terus usulan pemerintah daerah dalam usulan dari musdes lalu ke desa mengusulkan melalui Siganj. Selanjutnya di sini usulan desa itu adalah usulan mandiri warga melalui aplikasi cek bansos. Okay. Terus Kementerian Sosial menilai sesuai dengan kriteria integritas data. Nanti kita jelaskan integritas data itu seperti apa. Data perseorangan bersifat individu dan tunggal. Di waktu pengusulan itu individu ya, pokoknya jiwa. B. Data perseorangan memiliki nik, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil. Jadi kalau ada bansos tidak cair, niknya dicek, disesuaikan dengan KK, sesuai dengan KTP. Sebenarnya kurang tepat, sesuaikan dengan data kependudukan. Kadang KTP ini keliru. Lah pengusulannya sekarang nggak iso kolektif kan, by Excel. Itu bukan kemauan Pusdatin katanya, itu kemauannya Kemendagrinya dari yang sing duwe Dukcapil, sing duwe data kependudukan. Jadi ketika memadankan kolektif itu tidak boleh, harus by klik. Makanya pengusulan saya sitok satu-satu dimasukkan nicknya, klik valid, simpan, klik valid, simpan. Jadi memadankan ke Capil harus by klik satu-satu. Kalau ini gak kan. Nah di sini ada SK penetapan DTKS periode sebelumnya, pemutakhiran DTKS pemadanan Dukcapil oleh Pusdatin. Jadi DTKS jenengan itu selalu dipadankan dengan Dukcapil secara berkala. Pemutaran DTKS pemadanan Dukcapil oleh daerah, terus di situ ada data valid digabungkan dengan usulan baru. Nah di situ kan pemadanan itu bisa hasilnya meninggal. Nanti kan ada muncul di SIK itu meninggal hasil pemadanan Dukcapil offline, kan ngoten. Jadi meninggal di DTKS itu ada 3 sebab ya, setahu kami. Pertama, yang baru-baru ini pencairan lewat pos kan. Nah, ketika lewat pos meninggal orangnya, pos maka melaporkan kembali ke sana, kembalikan uangnya dengan laporan meninggal. Maka di SIK muncul meninggal laporan dari pos, PT Pos. Itu pertama. Yang kedua, meninggal di rumah sakit. Misalkan kebetulan dia ketika berobat menggunakan BPJS-nya atau KIS-nya kalau kita sering nyebut, statusnya akan meninggal, maka DISIK nanti akan meninggal laporan BPJS. Terus yang ketiga, meninggal hasil pemadanan Capil ini. Yang keempat, meninggal karena dari view BNPA DTKS. Meninggal tapi di data kependudukan pun man hidup. DISIK gak tahu diverifikasi sama desa nih, ya status hidup. Rugi negara, minimal untuk PBI-nya. Berapa rupiah dikeluarkan untuk biayai preminya orang meninggal. Jenis usulan data, jenis usulan orang atau kelompok orang dapat diusulkan untuk masuk ke dalam DTKS. Masuk ke dalam DTKS sekaligus diusulkan untuk mendapatkan program bantuan. Jadi endek sing tekok dari mana ya? Saya mengusulkan DTKS, mau mengusulkan DTKS keliru milih bansos. Gimana Pak? Gagal nih. Lah itu layak dapat bansos tidak? Layak. Sekarang sekali mengusulkan bisa. Tuh, jadi masukkan langkan burung masuk di TKS. Lo langsung dengan pilih programnya BPNT misalkan. Bisa. Nanti waktu direkap kami adalah usulan BPNT non DTKS. Tapi tetap nanti dimasukkan DTKS. Cara penyampaian usulan dapat data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain. Selain tadi musdes. Pemerintah daerah pengusulan data melalui dinas sosial kabupaten. Jadi kalau kabupaten ini untuk SIK DTKS itu pengusulan melalui PD-nya adalah dinas sosial. Dinas sosial wajib melakukan verifikasi dan validasi data usulan dan ini yang belum kami lakukan. Maksudnya dinas sosial dengan SDM-nya turun melakukan verifikasi. Kemudian untuk anggaran tak titipin jenengan
untuk verifikasi. Muga-muga. Terus keempat, pengendalian atau penjaminan kualitas oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh menteri. Di sini yang contoh yang sudah dilakukan adalah 2021 akhir kemarin bulan Desember ada dari perguruan tinggi, kita nyebutnya pejuang muda. Bukan kita, memang programnya namanya pejuang muda. Nanti kalau jelasnya jenengan browsing di internet cari pejuang muda itu apa. Programnya. Itu masuk dalam SKS katanya seperti itu. Terus selanjutnya pemerintah daerah menyampaikan usulan menggunakan SIG-NJ. Jelas nggih SIG-NJ. Nanti kita belajar. Usulan yang disampaikan harus memenuhi kriteria. Jelas lah kriteria. 7. Usulan data dilengkapi informasi tambahan seperti data disabilitas, hamil dan lainnya. Dan lainnya itu seketahui saya penambahnya cuma disabil, hamil, pemenang. Ya wis 2 tok toh. Dan lainnya itu. Usulan data dilengkapi informasi tambahan di luar yang standar itu kan ada pilihan disabilitas atau tidak, hamil atau tidak. Yeah. Terus usulan setiap bantuan sosial disampaikan secara lengkap beserta anggota keluarganya. Usulan yang disampaikan melalui SIG-NJ harus dilengkapi dengan dokumen surat pengesahan. Kalau jenengan ada contohnya kan surat keterangan atau surat istilahnya pengantar, kita sepakati seperti itu. Bukan BNBA-nya diupload lagi ke kami, enggak kali buat surat. Sebenarnya desa sakit membuat sendiri. Kalau bingung-bingung kami sudah menyiapkan kurang lebih seperti ini, ada contohnya. Kami juga gitu, kalau jenengan dari Pak Lurahnya, kalau kami pengesahannya melalui langsung kepala daerah, harus tanda tangan oleh kepala daerah. Terus sebelum mencetak pengesahan, petugas yang memiliki hak akses untuk melakukan validasi harus terlebih dahulu melakukan finalisasi usulan. Sami kalau jenengan sekarang harus finalisasi. Wes ngomong entry gak boleh finalisasi juga ini guna nih. Is nyantol di situ. Bukan ya ada lah gunanya untuk ditetapkan sewaktu-waktu. Difinalisasi sewaktu-waktu. Jadi harus difinalisasi. Mungkin yang luyu segi waras nih ya aktif. Rejoso sambil kerep tidak ada ya tadi Pak ya, tidak ada. Terus surat pengesahan harus tanda tangan oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah. Walaupun misalkan kepala daerahnya tidak ada ya, bukan sekda, itu pun harus atas nama kepala daerah. Terus terakhir, usulan yang tidak dilengkapi dengan surat pengesahan secara otomatis menjadi usulan pada periode berikutnya. Tata cara penyampaian usulan. Proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain yang berasal dari rukun tetangga, rukun warga, kepala dusun, lurah, kepala desa, nama lain, kepala suku. Lek mriki Pak Lurah, Pak Kades, ngeten tok nggih. Ada lagi yang nyebutnya bukan Pak Lurah. Ada yang nganjuk semuanya nyebutnya Lurah nggih. Walaupun desa ya Pak Lurah. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS. Pengen semer PSKS? Nah niki kalau rejoso Pak, ini termasuk bagian dari bisa masuk. Orang-orang yang terlibat dalam kesejahteraan sosial itu bisa mengusulkan pendaftaran mandiri kepada perangkat daerah atau kelurahan dan nama lain. Di warga jenengan kan datang ke desa untuk mengusulkan bisa. Verifikasi dan validasi. Waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi data, ya. Verifikasi kelayakan dilaksanakan setiap bulan. Kelayakan macam-macam, layak dan tidak layak di menu kelayakan, ya. Jadi kalau penerima bansos menurut desa hasil musdes ini nggak layak, ya sudah diverifikasi kelayakan. Bisa dilakukan setiap bulan. Lelek keliru masalahnya, keliru melayak, tidak layakkan gimana? Sampun wes. Sul neneh sampean. B. Waktu pelaksanaan verifikasi klien dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 1 hari sebelum hari terakhir H-1 setiap bulan. Tapi yo janji terakhir nggih. Kami di kabupaten butuh finalisasi, butuh pengesahan. Ngelak ngenteni jenengan kapan kita minta tanda tangan ke kepala daerah. Padahal kami harus
apa tanggal 30 ya, 1 hari sebelum ini kita harus melakukan pengesahan. Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima program dari periode sebelumnya. Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima program dari periode berikutnya. Jadi kalau hari ini contohnya di Desember ini penerima BPNT, penerima PKH segala layak, berarti nanti periode berikutnya di 2023 nggak cair. Nah, bukan berarti wingi tak tidak layakan kok sih panggah cair. Kapan? Wingi, Pak. Ya wingi loh. Data duit wis ning pos. Lagi mbok tidak layak nih. Akan tidak layak di periode berikutnya. Data penerima program untuk diverifikasi ditayangkan di SIKNJ paling lambat akhir minggu kedua setiap bulan. Data penerima program paling lambat paling lambat akhir minggu kedua setiap bulan. Jadi lek wong untuk bantuan paling mesti muncul di SIK. Lek SIK gak muncul jangan harap cair kan gitu. Batas akhir finalisasi dan penggunaan pengunggahan dokumen atau surat pengesahan termasuk tanggal dokumen atau surat 1 hari sebelum hari terakhir setiap bulan. Loh, jenengan bayangkan kalau saya yang poin B itu jenengan ngikuti H-1 setiap bulan jenengan lagi ngusul no. Lah terus saya padahal batas akhir finalisasi pengunggahan dokumen itu 1 hari sebelum hari terakhir. Kan yo membingungkan kan. Nah, makanya kita sepakat nanti ya kita usahakan tanggal 25 setiap bulannya harus kita upayakan selesai. Lek lewat bisa anggap aja nanti periode berikutnya. Dokumen surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak atas nama daerah. Terus pengunggahan dokumen surat pengesahan dilakukan melalui SIKNJ menggunakan kepala daerah dan atau petugas memiliki hak asasi untuk validasi. Di sini adalah supervisornya ya misalnya. Oke, lanjut. Verifikasi dan validasi. Penerima manfaat dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria alamat tidak ditemukan. Oke. Terus meninggal dunia kecuali pengurus yang memiliki ahli waris. Masalahnya di pos kemarin itu aturannya pos nggih. Ketika ahli warisnya sudah tidak dalam satu KK. Ada yang buatan kemarin akhirnya tidak bisa dicairkan kan? Nanti kebetulan ibunya atas nama penerima BPNT atau PKH sampai pos mengambil suaminya sebenarnya. Tapi suaminya sudah ngurus kakak baru yang nama istrinya sudah tidak ada di kakak. Akhirnya tidak bisa diambil. Itu kan. Memiliki meninggal dunia bisa diganti ya. Bisa nanti melalui SIKNJ namanya pergantian pengurus. Sakit diganti. Ya kita praktek. Memiliki pekerjaan sebagai PNS, TNI, Polri, TNI, aparatur negara lainnya. Jadi kalau nanti penerima bansos kok tiba-tiba ndak dapat, mesti ada keterangan nih, misalkan ekskut pekerjaan. Nah, jenengan harus ngecek. Mungkin dalam satu KK itu enek, mungkin anaknya, mungkin suaminya ternyata dari PNS atau mungkin pensiunan, akhirnya bansosnya tidak cair. Okay. Terus anggota keluarga PNS, polisi, TNI. Jadi anggotanya bukan hanya pengurusnya mawon, anggotanya juga berpengaruh. Dianggap atau dinilai sudah mampu atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan. Sugih lah, jelas. Pensiunan, termasuk pensiunan itu termasuk nggak layak. PNS, polisi, TNI sudah tidak memiliki komponen sesuai dengan kriteria program bantuan penerima manfaat terdaftar. Dan kalau PKH nggak di komponen, ya nggak dapat. Miskinah ya nggak dapat kan gitu. Alasan lain yang dapat dituliskan pada kolom alasan. Jadi perangkat desa nggak layak sih. Oke, Mas lanjut. Verifikasi dan validasi ya, sanggahan mandiri, sanggahan masyarakat dapat ini ada 3 poin. Dapat melakukan verifikasi terhadap dirinya sendiri, nyanggah. Lek dirinya sendiri yang disanggah langsung di-approve sistem.
Tapi lek sanggah itu orang lain masih kami di daerah masih beri kesempatan untuk verifikasi. Masyarakat yang merasa tidak layak menerima bantuan dapat mengundurkan diri dari program, bantuan akan dihapus tanpa perlu melalui proses verifikasi dan balik daerah. Jadi langsung wes mengundurkan diri. Jadi yang mengundurkan diri karena merasa mampu dikai rewet penghargaan apa wet ya. Bansos. Diwisuda. Data masyarakat yang mengundurkan diri secara otomatis akan muncul dalam dokumen atau pengesahan hasil verifikasi kelayakan pemerintah daerah, kabupaten, kota berikutnya. Datanya muncul di kami. Terus sanggahan masyarakat. Nah ini ya, melakukan sanggahan terhadap kelayakan 5 program bantuan dalam satu wilayah, desa atau kelurahan atau nama yang sama. Jadi kalau jenengan nanti punya aplikasi masyarakat yang usul sanggah, tapi dia lingkupnya yang disanggah itu hanya satu desa. Kalau ada yang nyanggah, yang jenengan nyanggah di desa lain, tidak bisa, karena akunnya kan jenengan di desa tersebut sesuai KTP-nya. Sanggahan harus dicari dengan alasan dan dapat dilengkapi dengan foto sebagai data pendukung. Dan jangan foto rumahnya, ada mobilnya, ada apa. Sanggahan dituliskan kepada pemerintah daerah, kabupaten melalui SIKNJ untuk kemudian dilakukan verifikasi. Jadi nanti hasil sanggahan dari masyarakat muncul di kami, akan kami kembalikan ke jenengan. Ini adalah yang nyanggah. Karena apa? Ini bahasanya sanggahan masyarakat yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah dalam waktu 14 hari kerja akan secara otomatis dinyatakan tidak layak. Beri contoh ngeten. Si Bu Siti penerima PKH atau BP dan BPNT. Terus ada namanya Pak Budi. Namanya tidak disebutkan nama penyanggah. Taruhlah ini umpamanya Budi penyanggah. Bu Siti tadi sudah mampu, mungkin anaknya usahanya bagus, mampu, melalui aplikasi usul sanggah disanggah, ini tidak layak karena sudah mampu. Nah, kami di daerah kalau membiarkan tanpa melakukan apa-apa, maka selama 14 hari kerja setelah dilayakkan, otomatis nanti si Bu Siti tidak layak, bansosnya tidak cair. Gambarnya seperti itu. Karena kami terbatasan SDM di dinas sosial, harus kalau yang tidak layak saya sendiri harus ke lapangan menyurvei, enggak, mesti nanti kita sampaikan ke desa. Jadi kesempatannya 14 hari. Oke, lanjut. Alur aplikasi cek bansos. Nah, cek bansos niki yang kadang ada di web nggih. Pengecekan pesertaan bansos DTKS, pengunduran diri dari pesertaan bansos, usulan DTKS bansos, sakit sanggahan penerima bansos, selanjutnya verifikasi dinas sosial melalui SIKNJ, usulan atau sanggahan belum diverifikasi dinas sosial melalui SIKNJ selama 14 hari kerja, usulan sanggah ditolak atau usulan sanggah disetujui. Akhirnya nih pengesahan oleh kepala daerah penetapan DTKS. Dari usul sanggah tadi dinas sosial melakukan ditolak atau disetujui. Kalau ditolak ya nanti sanggahnya ditolak. Kalau disetujui ya sama, nanti berarti ikut pengesahan untuk periode berikutnya. Selanjutnya ditetapkan SK DTKS. Oke, lanjut. Perbaikan data anomali di SIK ada nanti perbaikan data anomali oleh pemerintah daerah, kabupaten. Data anomali di sini atribut kosong, nama ibu kandung, karakter tidak lazim pekerjaan. Kalau misalkan di sini ngeten, ada penerima bansos pekerjaannya PNS atau TNI, ada mboten? Ada kan? Walaupun kenyataannya tidak, tapi di KK itu kan PNS, TNI. Loh ini kalau pulau buruh tani kok tulis TNI lah, enggak, ini menyebabkan bansos dengan boten cair karena dianggap ini data anomali. PNS atau nopo bansos seperti itu. Nah itu harus diperbaiki. Dipastikan diperbaiki data kependudukannya ya jelas ya. Jadi kalau di KK-nya tertulis PNS, kenyataannya bukan PNS ya harus diperbaiki dulu KK-nya. Baru nanti kita perbaiki data anomali. Jika terkonfirmasi tidak padan, koordinasi dengan Dukcapil. Tidak padan ya. Kalau dipalingkan tidak padan ya jelas nanti koordinasi ke Dukcapil. Tampil pada menu BNPA. Nanti ada data anomali muncul di aplikasi perbaikan data. Perbaikan data oleh Kementerian Sosial ya. Ini ada web service atau offline, sumber lain, berkala,
hilang status penerima bansos dihentikan 5 hari kerja sejak perbaikan selesai dan belum salur. Ini di Kementerian Kementerian Sosialnya, gitu. Kementerian Sosial juga memadankan data itu berkala. Nanti di SIK itu ada keterangannya, terakhir dipadankan tanggal berapa itu ada. Oke, selanjut. Nah, penetapan DTKS, A. Pengesahan usulan baru, B. Pengesahan usulan verifikasi kelayakan, info visual survei lapangan, feedback proses penyaluran, hasil penadanan dengan KL. C. Penghapusan data ganda dinyatakan meninggal. Jadi kalau sudah ganda atau meninggal akan dihapus dari data. Penetapan DTKS dilakukan Menteri Sosial setiap bulan. Jadi kabupaten melakukan pengesahan penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial. Di sini adalah Menteri Sosial. Setiap bulan ya, pengesahan. Jadi mengusulkan bulan ini, maka akan bulan depan sahkan. Tapi tidak harus per tanggal 1, tidak. Tapi setiap bulan. Selanjutnya, baik, wakeh nih. Sekilas man, perubahan DTKS substansi, perubahan substansi dari atas penghapusan, pergantian, penambahan. Data meninggal yang ternyata masih hidup, permohonan pengaktifan kembali ke DTKS melalui surat edaran kepala daerah juga Menteri Sosial. Sekarang sudah bisa ini penghapusan data ganda, data yang telah dinyatakan meninggal. Pergantian dilakukan mengaktifkan PM yang ingin diganti, mengusulkan PM yang baru sebagai pengganti dalam periode yang sama. Apabila PM pindah wilayah, maka perubahan data akan diperiksa oleh wilayah barunya. Pokoknya pindah penerima bansos kok pindah, ya pengen pindahnya gimana? Selama data kependudukannya pindah, nanti akan pindah. Kalau kenyataannya kok belum pindah, misalkan padahal kakaknya contoh dari Stren, warga Stren, misalkan pindah di Ngadiboyo, misalkan. Selesai kakak kan Ngadiboyo, kenapa kok undangannya pos kok nggak di Stren, misalkan gitu. Nah, masalahnya gini, data pengurus kakaknya kapan, DTKS dipadankan kapan? Mungkin seperti itu. Kalau jenengan pengen memindah mandiri, pindah tidak ada menunya sih, mempadankan datanya aja. Jadi nanti nama di strennya berarti ya di stren nama tersebut diverifikasi, dimasukkan kakaknya yang baru ke Ngadiboyo, disesuaikan data di Ngadiboyo, nanti disimpan, divalidkan. Kalau memang sudah padan capil akan pindah ke Ngadiboyo. Nah, kalau nunggu pemadanannya berkala Kemensos kan nanti ya kan tidak setiap bulan gitu. Itu. Ada kan nanti orangnya sudah pindah tapi bansosnya sih di desa awalnya misalkan. Berarti memang belum dipadankan. Nah, ngerti cara madankan nanti di teknisnya sih ada. Terus perubahan DTK administratif, pergantian pengurus meninggal, pindah alamat atau alasan lain, perbaikan data, perbaikan data identitas pada PIU BNPA. Nah ini pada PIU BNPA ada kelempatan atribut, informasi tambahan, kehamilan, disabilitas, meninggal. Sakit nanti di kehamilan, disabilitas, meninggal. Terus kalau ada jenengan misalkan penerima penerima bansos atau orang masuk DTKS tapi di situ keterangannya meninggal, piye carane nguripne nah. Lapor ke kami, aku so nguripne nah. Contoh kata ada kejadian pos kemarin gara-garanya waktu pembagian pos orangnya kan berdiri luar kota. Desanya ini pokok gak disalurkan wongnya luar kota. Jelas saya balik. Tapi keterangan isi kok meninggal laporan PT Pos. Wah, wong isi urip meninggal. Kalau sudah dilaporkan meninggal itu paling jelas bansosnya misalkan PKH atau PPNT-nya hilang. PBI-nya hilang. Iya kan jelas orang meninggal kan sudah masuk daftar penerima PBI. Lah, ternyata orangnya masih hidup. Gimana lapor mawon, nicknya berapa, atas nama siapa, tak urip nih meneh. Jadi melalui usernya supervisor kabupaten bisa melakukan penghidupan kembali, menghidupkan. Makanya jenengan kalau menemukan segera lapor untuk dihidupkan lagi. Misalkan gini, orang penerima BPNT terlanjur dilaporkan meninggal. Akhirnya BPNT di periode berikutnya tidak cair. Lantas apa setelah saya hidupkan oleh dinas sosial dihidupkan lagi langsung bantuan cair? Tidak. Tapi jangan harap bisa cair gak diuripne kan. Tidak langsung bansosnya itu cair. Oke, selanjutnya.
Periode penyaluran bansos, periode dalam penyaluran bantuan sosial terdiri dari atas penyampaian usulan setiap bulan, verifikasi kelayakan, terus penyaluran. Ada 3, jelas ini kok. Oke, lanjut. Periode penyampaian bansos 1. Periode berjalan dengan urutan sebagai berikut. Perbaikan data, penyampaian usulan setelah verifikasi kelayakan dilengkapi dokumen surat pengesahan sampai dengan 5 hari, H-5 setiap bulan, penetapan DTKS, terus penyaluran pada bulan berikutnya. Kalau BPNT setiap bulan, kalau PKH itu per triwulan. Kita nyebutnya triwulan kan. 1, 2, 3, bulan 1, bulan 2, 3. Berarti itu masuk triwulan pertama, triwulan kedua, 3, dan kemarin triwulan 4. Periode penyaluran bansos, apabila terdapat kebijakan penyaluran program bantuan yang dilaksanakan sekaligus untuk lebih dari 1 bulan, data usulan baru dan verifikasi kelayakan yang digunakan adalah data pada periode bulan -1 penyaluran. Jadi bulan sebelumnya gitu. Perbaikan data yang dilaksanakan pada bulan antara dalam penyaluran dapat digunakan untuk perbaikan data saldo yang ada. Jadi kalau tidak tepat, misalkan meninggal, perbaikan apa ganti pengurus, harapannya periode berikutnya wis gak bingung-bingung, terima sudah ganti karena sudah ganti pengurus. 5. Penyampaian usulan baru pada bulan antara dalam penyaluran dapat digunakan untuk periode penyaluran berikutnya atau periode berjalan selama kuota masih ada. Nah ini sing gak mau enak gede, selama kuota masih ada. Jadi kalau ngusulnya kuotanya gak enak ya panggah gak selama kuota masih ada. Oke, lanjut. Periode penyaluran bansos, prima bantuan iuran jaminan kesehatan PBI nggih. 1. Periode dalam penetapan prima bantuan iuran jaminan kesehatan terdiri dari penyampaian usulan, verifikasi kelayakan. Jadi usulan PBI juga setiap bulan, juga bisa ada verifikasi kelayakan setiap bulan. Tapi jangan nanti dalam verifikasi kelayakan kalau jenengan menidaklayakkan bansos PBI, itu akan menidaklayakkan semua bansosnya. Oke, lanjut. Nah, 2 nggih. Periode penyaluran bansos dalam siklus normal penetapan prima bantuan ialah jaminan kesehatan 1 periode berjalan dengan urutan sebagai berikut. Penyampaian usulan setiap bulan dilengkapi dokumen surat pengesahan paling lambat sampai tanggal 11 setiap bulan. Penetapan prima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh Menteri Sosial dan pendaftaran oleh Kementerian Kesehatan untuk menerima bantuan iuran jaminan kesehatan periode berikutnya. Sing bayari ke Menteri Kesehatan sendiri duit soalnya. Jadi bayarannya Kementerian Kesehatan yang punya uangnya, Kementerian Sosial yang punya datanya. Jadi sing ngesahne layak dan tidaknya untuk menerima bansos itu sosial, sing bayari kesehatan. Jadi kesehatan bilang ke Kementerian Sosial, Putri, Bu Mensos, saya punya kuota 100 juta untuk tahun ini misalkan, periode ini. Ya sudah, berarti Kemensos mencari data sebanyak 100 juta. Soalnya seperti itu. Oke, lanjut. Periode penyaluran bansos, usulan prima bantuan iuran jaminan kesehatan harus bersumber dari TKS. Jelas nggih? 4. Usulan prima bantuan iuran jaminan kesehatan yang tidak bersumber dari TKS akan mengikuti siklus penetapan TKS terlebih dahulu baru diproses untuk penetapan prima bantuan iuran jaminan kesehatan pada periode penetapan di TKS. Jadi ngeten, enek to penerima PBI atau kita KIS belum di TKS. Ada ndak? Ada? Contohnya? Kalau orang normal tidak ada, kecuali sekarang yang ada itu bayi baru lahir, ya kan? Nah nanti bayi baru lahir itu segera diverifikasi, okay? Harapannya biar tentang masuk di TKS, biar nanti PBI-nya tidak non aktif. Oke, lanjut. Siklus perbaikan DTKS baru dan transparansi publik sama dengan yang tadi sebenarnya. Usulannya, terus pengesahannya 2. Selanjutnya bila terdapat perbedaan dilakukan proses QE oleh perguruan tinggi tadi. Terus informasi publik menggunakan cek bansos kemensos.go.id. Okay. Nah untuk yang cek bansos web ini pengecekannya berbasis cuma nama sampai tingkat desa. Kadang kebetulan nama yang sama, taruhlah ada di sini namanya Pak Budi RT 1 dengan Pak Budi RT 2,
tanggal lahir meh mirip pisan. Lah yang ngecek itu RT 1 tapi yang terima bansos RT 2. Setelah dicek muncul namanya penerima, komplain kita. Setelah dicek memang penerimanya bukan jenengan tapi Pak Budi yang di RT 2. Karena tidak ada bayi NIK, bayinya nama. Terus penetapan 5 ya, penetapan DTKS tadi. Oke, lanjutnya Mas. Oh, sebentar. Terima kasih.